Ada yang ngerapin dulu ya wiring-wiringan ini ya. Itu matiin aja dulu. Ngerapin apa namanya? Wiring-wiringan ini. Oke, bertemu lagi bersama apa tuh? Ya, bersama kami tim perbaikan LBS Recloser. Jadi kali ini kita akan nge-review tentang LBS Jinquang. LBS merek Jinquang, oke? LBS merek Jinquang. Jadi ini secara konstruksi, secara prinsip ini mirip dengan LBS Sekom. LBS Sekom yang tipe RTU atau tipe separated RTU atau Capco style nih, mirip kayak gini. Mungkin ini berganti manajemen jadi namanya aja diganti gitu. Ini Dek, matiin dulu RTU-nya, Dek. Cabut aja. Nah, dah. Ini kita habis servis RTU sama SMPS-nya. Kemudian ini juga motor pack-nya rusak atau mechanical rusak. Jadi kemarin masalahnya itu CT protection board-nya kebakar, kemudian mechanical-nya juga bengkok ya. Kemudian bearingnya juga udah pada rusak, itu nggak bisa diperbaiki. Akhirnya kita change dari LBS lain. Oke, ini dia bentuk PMT-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau telah lebih jauh, ini LBS tipe SF6, tipe SF6. Jadi dia media pemadam busur apinya adalah gas SF6 atau SF6. Kemudian media isolasinya gas juga. Oke. Jadi ini boleh dibuka karena dia antara mechanical dan chambernya terpisah gitu. Jadi masih aman untuk dibuka dan diperbaiki. Dia tipenya basingnya polimer. Kemudian basing polimer juga 6 sisi. Kemudian dia ada sisi in out sama seperti biasa, ada flag indikator open close. Jadi kalau misalnya di operasiin sekarang posisi open, nanti pindah ke posisi close ini. Kemudian ada counter di sini. Kemudian ada gas di sini. Ada gas indikator di sini. Nah, ini gasnya dia masih aman ya. Ini merahnya baru sedikit. Nanti kalau misalnya dia low dia akan merah semua. Kemudian nanti secara mechanical akan mengunci dia limit switch-nya on, kemudian secara electrical akan mengunci on, kemudian secara mechanical akan mengunci dia gas interlocking. Ini posisi manual lock seperti ini, posisi free-nya seperti ini. Jadi nanti harap diperhatikan kalau misalnya LBS-nya itu posisinya seperti ini ngelock dia. Oke. Kalau udah posisi kayak gini, ini harus didorong ke free. Jadi kalau posisi kayak gini dia interlocking, dia nggak bisa dioperasikan secara electrical maupun mechanical. Jadi harus diarahkan ke free baru dia bisa. Karena ketika dia ditarik lock, ada limit switch yang bekerja di sini. Oke, dibalikin ke free dulu. Oke, ini receptacle 37 pin. Kemudian ini ada mountingnya, jadi ada holder, nanti ngangkatnya dari sini ya, jangan dari basing. Itu kebanyakan patah. Kemudian dia juga dilengkapi dengan seal untuk menjaga dia dari kedap air, untuk menjaga dari air masuk sehingga tetap kedap. Kemudian secara electrical dia ada receptacle, kemudian ada limit switch untuk manual lock. Kemudian dia ada limit switch untuk gas slow di sini, limit switch gas slow. Kemudian dia ada flagnya di sini, status. Kemudian dia ada mechanical untuk gas slow, dia ada mechanical operation. Ini fungsinya dia spring charge mechanism, tapi di peak ya, peak spring charge dia. Kemudian ini motornya 24 volt. Kemudian ini ada modul CTPT. Ini yang modul yang sering kena petir. Biasa rusaknya di sini gitu. Oke, kalau dari dalam konstruksinya seperti ini aja. Di bawah ada nepolnya untuk pengisian gas asepsi. Ini grounding, nanti jangan lupa dipasang groundingnya. Seperti ini dia. Kemudian ada rating sama tegangan ratingnya juga, ada rating arus sama rating tegangannya. Secara prinsip dia bisa difungsikan secara bolak-balik.
Oke, ini langsung aja nanti dibersihin, sealnya dibersihin, dikasih grease dulu, nanti baru ditutup. Ini disemprot dulu ya bos, ini ya, disemprot dulu. Oke, ini kabel kontrolnya 6 atau 8 meter, biasanya 8 meter, tapi beberapa merek ada yang 10 meter. Ini lagi pengujian Schneider. Nah, ini kemarin RTU-nya secara prinsip ini belum saya jelasin ya, LBS ya. Nanti deh kita jelasin. Oke, sekalian deh, dari kabel kontrol dia masuk ke sini, dari sini. Kemudian di dalam itu ada untuk versi Jinguang ya. Jadi ada apa namanya? Ada MCB AC, kemudian ada apa itu namanya nih? Trafo, kemudian ada heater, nah kemudian ada outlet AC supply, kemudian ada SMPS, modul SMPS, kemudian ada modul baterai cek, kemudian ada modul metering, adjuster, kemudian ada RTU kayak itu. Jadi secara prinsip untuk AC dulu dari PT dia masuk, kemudian diamanin sama short arrestor di sini, kemudian dia masuk ke apa tuh? Masuk ke MCB, kemudian MCB dia masuk ke power outlet sama heater. Heater dilengkapi dengan itu ya, dengan apa sih namanya? Dengan termostat, kemudian nanti dikontrol sama ini, sama switch AC on. Kemudian dia masuk 30 volt AC masuk ke SMPS, dari SMPS nanti dibagi kayak biasa yang saya jelasin sebelumnya. Jadi dia dibagi ke tegangan charger, kemudian tegangan modem sama tegangan RTU gitu. Oke. Kemudian nanti baterai dilari ke baterai ngecas, kemudian RTU dilari ke sini, RTU. Oke, kemudian nanti ada juga yang ke PMT 24 voltnya, kemudian ada yang ke sini modul CVT kalibrasi. Kalau untuk CT dia langsung masuk ke sini. Kemudian ini tegangan dari modul ini nanti dibalikin, jadi masukin sini, masuk dari metering ke sini, kemudian dari PMT masuk ke sini, dari sini nanti baru diarahkan ke RTU. Kemudian status dari PMT dia masuk ke pin status DI, kemudian DO nya nanti dibalikin ke SMPS, dari DO nanti dikontrol masuk ke motor, dari motor baru ke soket motor, dari soket motor baru ke motor, balik ya. Kemudian nanti dibalikan dari motor, statusnya masuk ke sana pin 4, dari pin 4 nanti dikonvert ke CAN bus digabung nanti status PMT open close, kemudian tegangan charger, AC valve, tegangan baterai, tegangan apa lagi ya, tegangan overcharger sama tegangan apalah gitu. Pokoknya nanti dimasukin, dia dikomunikasikan ke RTU lewat CAN bus. Oke. Ya RTU itu aja. Kemudian ini switch ini ya, DC ya. Udah kayak itu aja. Kalau LBS sederhana. Jadi kemarin kita share